Para keluarga besar di 9 penjuru, dengarkan perintah Raja Neraka turun gunung. Siapa yang tidak patuh akan mati. Terketia saja atau kenpuntan. Inilah keluarga Lu. Kamu adalah Su Wen, murid tua Xiao? Aku datang untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Aku tidak mau menikah. Kenapa? Status kita berbeda jauh. Mana mungkin aku menikah denganmu? Aku terlahir sebagai burung phoenix, sedangkan kamu cuma dari gunung, semut yang merangkak keluar. Jika aku menikah, aku akan menikah dengan Raja Neraka yang legendaris itu. Aku adalah Raja Neraka. Hahaha, Raja Neraka. Kamu tahu apa artinya Raja Neraka? Tangan kiri Raja Neraka memegang jarum Raja Neraka, menghidupkan orang mati, menumbuhkan daging di tulang. Tangan kanan memegang pedang Raja Neraka, bisa membunuh orang dari jarak. Dosa orang kampung. Pakaianmu seperti berani-beraninya kamu menyamar sebagai Raja Neraka. Kalau kamu Raja Neraka, aku adalah Kaisar Gyu. Su Wen, masalah pernikahan ini bukan main-main. Kamu baru turun gunung, tidak tahu aturan di sini. Masih ada hari esok. Kita bicarakan lain kali saja. Su Wen, ilmu silatmu sudah sempurna. Terkalahkan di dunia, tapi secara alami kamu punya racun api. Hanya putri keluarga lu yang bisa menetralkannya. Ambil surat pernikahan ini. Pergi ke keluarga Lu untuk menikah. Kalau tidak, kamu hanya punya waktu sebulan untuk hidup. Keluarga Lu jelas ingin mengingkari perjanjian pernikahan. Tapi tidak mungkin kita menculik Lu Xuanyi dan memaksanya menikah, kan? Balu Wan Feng! Jangan tidak tahu malu. Tuan kedua Jiang memang bodoh. Tapi kamu juga seorang perempuan. Bukankah ini pasangan yang sempurna? Orang-orang, maju! Bawa dia pergi! Tuan Jiang akan memberi hadiah besar. Aku mau tanya, apakah ini perdagangan perempuan? Dari mana datangnya orang kampung ini? Berani campur tangan urusan keluarga Jiang. Sekali lihat, aku akan mencongkel matamu. Keluarga Jiang. Tidak tahu. Belum pernah dengar. Cari mati! Kalian yang cari mati di depan Raja Neraka, kan? Ini punyaku dari besi. Kak, kamu sebenarnya siapa? Raja Neraka. Cepat pergi sana. Sial, kalau aku nggak dapat, nggak ada yang boleh dapat. Tolong aku. Cantik, sebenarnya kamu nggak perlu begini. Aku bisa ilmu kedokteran. Aku bisa menyembuhkanmu. Kalau gitu kamu mau menikahiku? Ini Su Wen? Kok kamu datang lagi? Kamu masih bersama Wan Feng? Aku sudah menikahi wanita keluarga Lu. Tentu saja harus datang memberitahu. Suen, kamu ini nggak tahu, malu banget. Sudah aku bilang, aku nggak akan menikahimu. Apa kamu nggak ngerti bahasa manusia? Siapa bilang mau menikahimu? Su Wen! Jadi kalau bukan sama Xuan Yi, kamu mau? Orang yang kunikahi adalah Lu Wan Feng. Apa? Kakak, kami sudah ambil surat nikah. Lu Wan Feng, pernikahan itu hal besar. Jangan main-main. Alay, lagi pula dicuma. Orang miskin dari gunung. Apa dia pantas menikahimu? Kamu ini anak perempuan keluarga Lu. Sudahlah. Wan Feng nikah gantian, gak apa-apa. Itu malah bagus. Anggap aja menjaga nama baik keluarga Lu. Pokoknya begini aja. Terima kasih, ayah mertua. Sialan, anak ini menggagalkan rencanaku. Gimana dong sama Tuan Jiang? Nggak bisa, Su Wen si miskin ini aja nggak punya mas kawin. Apa haknya nikahi Wan Feng? Aku nggak Kami sudah ambil surat nikah.
Sah dan sesuai aturan. Nggak perlu mas kawin. Muridku, ini truffle merah. 1 biji aja bisa memperpanjang umur orang biasa setengah bulan. Ini aja kau jadikan mas kawin untuk keluarga lu? Ayah mertua, ini mas kawinku. Ah, apa ini? Haha, lihat semuanya! Ini kan jamur liar. Pakai jamur jadi mas kawin. Suen, kamu benar-benar nggak berguna. Keluarga kami nggak kekurangan sayuran liar. Lagi pula jamur liarmu cuma 5 biji. Mau ngehina siapa? Suen, sebenarnya ini apa? Benda ini namanya truffle merah. Cuma nama jamur liar aja. Cuma orang kampung yang nganggapnya berharga. Mas kawin sudah kusampaikan. Soal cara mengaturnya. Terserah Anda. Jamur, ya, jamur lah. Pendekar nomor 1 Jinling, Tuan Q akan segera tiba. Dia suka sayuran liar. Pengawal, siap, bawa ke bawah, bikin sup ayam dengan jamur. Jojo, sini! Lihat, enggak. Barang kayak gini cuma pantas buat anjing. Kang, Tuan Q sudah menunggu lama. Ini Suen. Baru menikah dengan Wan Feng. Ternyata menantu keluarga Lu. Tuan Q, Anda dikejar sisa makanan anjing. Kalian tahu apa? Ini namanya truffle merah. Ini dia harta alam tertinggi. 1 butir perpanjang umur 3 tahun. Tambah 10 tahun kekuatan. Demi truffle merah ini, saya kasih kalian kabar. Yan Wang turun gunung untuk urusan jodoh, harus dapat perhatiannya. Keluarga Lu bisa. Maksud Anda Yan Wang, legendaris mau menikah? Betul. Kalau putri Anda terpilih oleh Yan Wang, keluarga Lu bisa. Yan Wang. Tuan Qiu. Tuan tahu di mana Yan Wang? Orang besar seperti itu, saya juga nggak sempat bertemu, tapi truffle merah ini khasiatnya sangat kuat. Saya harus buru-buru pulang untuk menyerapnya, biar nggak mubazir. Permisi, hati-hati di jalan, Tuan Q. Ayo, istriku. Suamiku, entah ini cuma perasaanku aja nggak? Setelah bangun pagi ini, saya merasa kaki saya perlahan mulai terasa. Ketika saya tuh. Benarkah? Oh, wah. Mengumpulkan Xiaoyang untuk melawan embun dingin, menyerap Taiyin untuk mengusir racun api istriku. Kau tahu kenapa kau lumpuh bertahun-tahun? Karena kau terlahir dengan meridian 9 yin dingin, racun dingin bawaan, sedangkan aku dengan meridian. Kita berdua saling menetralkan racun masing-masing. Maksudmu, jika racun dinginku hilang, aku bisa berdiri? Iya, sekarang aku akan menyembuhkan. Ah! Racun api di dalam tubuhku hilang. istri, istri. Ah! Istri, racun dingin di tubuhmu sudah benar-benar hilang. Kau bisa berdiri sekarang. Benarkah? Ayo coba turun. Ayo, pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Suamiku, aku benar-benar bisa berdiri. Suamiku tidak, kakiku masih sedikit lemas. Wan Feng, jangan terburu. Kau sudah lumpuh bertahun-tahun. Perlu pulih perlahan. Sekarang hanya sedikit atrofi otot. Nanti pasti akan Ayah Wan Feng menyuruh kalian turun. Suen, kau brengsek. Kaki Wan Feng tidak baik. Apa kau memaksanya untuk melakukan hal itu? Tidak, Kak. Aku melakukannya dengan sukarela. Lagi berdua, sekarang suami istri sah. Bisa melakukan apapun yang kami mau. Kau tidak berhak ikut campur. Keluarga Zhu, salah satu dari 3 keluarga besar di negeri naga, segera akan masuk ke Jinling. Kalian para generasi muda, siapa yang bisa merebut kerjasama dengan keluarga, akan kuberi Villa Mawar sebagai hadiah. Siapa yang memiliki Villa Mawar, dialah kepala keluarga berikutnya. Syair, Suanyi, kalian harus merebut kerja sama ini. Aku juga mau ikut. Haha, Wan Feng, kau mau bernegosiasi dengan kursi roda. Lebih baik obati kakimu dulu. Jangan ikut campur urusan ini. Ini terlalu memalukan bagi keluarga kita. Angin malam, bukan ayah yang tidak mengizinkanmu pergi. Kondisimu saat ini memang akan mempengaruhi citra keluarga kita. Dengan nada bicaramu, asalkan kaki Wan Feng sudah... Keluarga lu untuk merundingkan kerjasama? Hah, bisa saja. Ayo, istriku.
Ini dia berdiri. Ini sudah sembuh. Berdiri. Ini benar-benar sembuh. Suwen yang menyembuhkannya. Dia orang desa, bagaimana bisa menyembuhkan? Tidak pantas untuk anak-anak. Jangan tanya. Ayah mertua. Karena Wan Feng sudah bisa berdiri, maka urusan mewakili keluarga Lu untuk merundingkan kerjasama bisa diputuskan sekarang. Ini tentu saja. Hati-hati. Karena Lu Wan Feng masih cacat. Ayah, perkataan tadi jangan dianggap serius. Tidak usah berlebihan. Masih seperti yang saya katakan. Kalian para generasi muda, siapapun yang bisa Mendapatkan kerja sama dari keluarga Zhu, villa bulan ini akan menjadi miliknya. Tuan Jiang, Lu Wan Feng dia. Dia menikah kilat dengan yang bernama Su Wen. Apa? Lu Wan Feng ada tubuh 9 yin. Dialah satu-satunya ramuan untuk memulihkan kesadaran adikku. Berani memutus jalan hidup adikku. Al-Air, kirim beberapa ahli puncak. Tangkap Lu Wan Feng untukku. Sedangkan Su Wen itu, buat dia menghilang selamanya. Aku pergi ke toilet sebentar. Tunggu aku di sini. Harus patuh ya. Ya, baik. Cepat pergi, cepat kembali. Kalian mau apa? Nona kedua Lu. Jangan takut. Juga jangan panik. Aku hanya diperintahkan untuk menjemputmu. Pergi ke malam pertama dengan Jiang Ershao. Lagi-lagi keluarga Jiang, lepaskan aku. Jangan terburu-buru. Bawa pergi. Jika tidak menurut, maka patahkan kaki tangan. Si sampah Su Wen itu. Buang ke sungai beri makan ikan. Tuan mau menyakiti Suwen? Berani-beraninya dia adalah kutukan bagi Jiang Ershao. Haha, dia merebut wanita tuan muda Jiang kedua. Hanya ada satu jalan, yaitu mati. Lepaskan adikku. Wah, bukankah ini nona besar keluarga Lu? Bagaimana bisa tuan muda Jiang pertama begitu tergila-gila padamu? Kau malah... Aku akan lapor polisi. Kalian ini penculikan. Apa yang kau pikirkan? Wanita ini cukup pedas ya. Kebetulan tuan muda Jiang pertama sudah bosan. Aku juga ingin bermain-main. Aku ikut kalian. Kakak, jangan. Suwen, tolong. Karena kakak begitu inisiatif, maka kedua saudari itu aku bawa semua. Haha, ayo berdiri. Sayang. Suamiku, cepat pergi. Suwen, bukankah kau bilang kau adalah Raja Neraka? Cepat selamatkan kami. Apa dia Raja Neraka? Katsuki Sakia. Kalian berapa orang? 1 menit. Cepat selesaikan dan lumpuhkan dia. Sekarang, saya akan mengantar kalian ke neraka. Berhenti. Suwet, kau jago bertarung. Jago bertarung tidak ada gunanya. Lepaskan dia. Ini kesempatan terakhirmu. Kenapa? Apa kau masih ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik? Jika sadar diri, cepat berlutut padaku. Kalau tidak, sekarang aku akan bunuh dia. Tidak mau nurut ya? Jika kau tidak nurut dan tidak berlutut, aku akan bunuh dia sekarang. Lepaskan dia, lepaskan. Minggir, rebutan pisau denganku. Bosan hidup. Kakak! Anak laki-laki harus seperti tumor. Kamu ini, istri yang kakinya tumor. Rasanya belum pernah kucicipi. Aku lihat kau mau berlutut atau tidak. Haha, bagaimana? Kau pegang pisau, masih mau terbang ke sini. Surga punya jalan. Kau tidak ambil. Neraka tidak punya pintu. Kau malah menerobos. Swear, kau berani melempar pisau terbang? Kau benar-benar tidak takut menusuk mati istrimu sendiri. Cepat tutup lift, cepat tutup. Raja Neraka menyuruhmu mati di tengah malam. Siapa berani menahanmu sampai subuh? Racun dingin istri, meskipun sudah dihilangkan, tapi gerakannya tidak leluasa, sulit menghadapi orang-orang jahat itu. Pertama, sembuhkan dia sepenuhnya. Mas, kamu ngapain? Mungkin agak sakit, tahan sebentar. Suwen, kamu ngapain? Kaki Wan Fang belum sembuh. Kamu mau ngelakuin hal mesum lagi ya? Kak, Suwen beneran lagi bantu aku pijat. Tidak ada yang membantumu pijat. Kamu kesepian dan hampa, ya? Kamu. Istri, selanjutnya aku pakai jarum. Bantu kamu ngurangin sakit. Gini cepat bisa jalan. Wan Fang kan bukan dokter. Dia bakal celakain kamu. Kak, aku percaya dia.
Ah, sudah. Coba turun. Baik. Kakiku beneran sembuh. Bahkan rasanya bisa lari. Makasih, Mas. Wan Fong, aku masih di sini loh. Kamu di depan mukaku mesraan sama dia. Kalau nggak mau lihat, kamu bisa pergi. Nggak ada yang maksa kamu. Aku rasa pinggangku juga sembuh. Iya, sekalian kuobati. Istri, aku keluar dulu. Mas, mau pergi kemana? Hei, ke supermarket beli barang. Nanti setelah selesai urusan Suwen, bawa Luan Feng ke sini. Mau judi terkendali. Jadi kamu mau culik istriku? Suwen, gimana kamu masuk? Aku jalan masuk. Kenapa? Soal pengawalmu? Aduh, ada hantu. Tiba-tiba dari luar terbang kacau di langit. Orang kita semua kena. Pisau terbang itu dibunuh. Maksudmu pisau ini? Aduh. Ding. Hebat banget. Damn. Adikmu kena penyakit hilang ingatan. Hanya tubuh Yin 9 yang bisa obati. Itu alasan kamu culik. Luan Feng, kan? Orang yang sudah bikin murka Raja Neraka. Kalian pasti gak ada kesempatan hidup. Penja, aku salah. Jangan bunuh aku. Kamu mau aku ngapain? Bilang, siapa dalangnya? Zhou Ziling, keluarga Zhou adalah salah satu dari 3 keluarga besar di negeri naga. Kekuatannya bahkan melebihi keluarga Zhou. Keluarga Zhou adalah keluarga persilatan kuno. Di dalam klan banyak sekali ahli bela diri. Zhou Ziling pun bertindak seenaknya. Apa yang dia inginkan tidak pernah gagal. Dia mau apa, Kun? Dia menginginkan tubuh Yin 9 dari Luan Feng. Keluarga persilatan kuno mau buat tubuh Yin 9. Aku dengar untuk dijadikan tungku penggemblengan. Ha! Sekelompok pendekar. Bukannya latihan bela diri, mulai berkultivasi kekekalan, ya? Aku benar-benar tidak tahu sebuah keluarga persilatan kuno bisa menjadi preman yang melakukan segala kejahatan. Sungguh, zaman sudah berubah. Moral merasat. Bang Wen, semua yang ku ketahui sudah aku beritahukan. Bagaimana kalau kau lepaskan aku? Tolong aku satu hal. Bantu aku menghubungi Zhou Ziling. Ada yang ku tidak berani. Aku telepon. Tuan Zhou, urusannya sudah selesai. Aku Suwen. Aku masih hidup. Kau ternyata masih hidup? Jangan banyak bicara. Cari waktu kita bertemu. Orang kampung belum pantas bertemu denganku. Jika kau serahkan Luan Feng dengan sukarela, aku bisa pertimbangkan untuk ampuni nyawamu. Sudah siang begini mulai mimpi. Belalang sepertimu takkan bertahan lama. Selalu ada yang merasa hidupnya terlalu panjang. Bang Wen, semua yang kulakukan padamu sebelumnya, semua dipaksakan oleh Zhou Ziling. Aku hanya ingin menyelamatkan adikku. Bagaimana kalau kau lepaskan aku? Setelah ini, perbanyak berbuat baik dan kebaikan, kurangi berbuat jahat. Terima kasih, Bang Wen. Pasti aku bertobat. Sayangku, kali ini kau tidak membunuhku. Lain kali aku pasti bunuh kau. Membicarakan keburukan orang di belakang itu tidak baik loh. Bang Wen, aku salah. Aku benar-benar sangat salah. Lepaskan aku, Bang Wen. Putaran takdir. Sebab akibat berputar, aku tidak realistis mengharapkan kau berubah jadi baik bersama adikmu. Jadi orang dungu saja. Kakakku imut banget. Adik juga imut banget, hehehe. Sendiri cari gara-gara. Sendiri yang tanggung. Suwen, aku pasti tidak akan diam saja. Aku harus dapat apa yang aku mau. Bagaimana keadaan keluarga lu sekarang? Keluarga lu sedang berusaha bekerja sama dengan keluarga Zhu. Hah, itu kebetulan sekali. Kalau begitu pakai keluarga Zhu untuk membunuh Suwen itu. Sambungkan aku dengan telepon Nona Zhu.
Nona Joe, saya Joe Ziling. Tolong bantu saya melakukan satu hal. Setelah berhasil, keluarga Joe di Jinling, setengah proyek akan saya berikan padamu. Tuan Zhou, silakan. Buat Lu Wan Feng menikah dengan saya. Dan juga buat Su Wen. Laki-laki itu hidup tidak karuan. Ini bukan imbalan yang diberikan Tuan Zhou sedikit kurang ya? Beri aku 70% proyek. Apakah itu Joe Ziling? Keluarga Joe bertindak sewenang-wenang? Jangan sampai... Tuan Ye, tenang saja. Saya tidak akan rugi. Hati-hati bisa selamat 1000 tahun. Apakah kau sudah menemukan Yan Wang? Menemukan Yan Wang itu urusan penting. Mengerti? Yang Wang akan saya cari. Jangan malas-malas. Yan Wang turun gunung kali ini untuk jodoh. Bukankah kau ingin menikah dengannya? Nenek, pesta ulang tahun Tuan Q. Baik, saya mengerti. Siapkan hadiah. Saya usahakan suami. Hadiah siapa yang bisa memuaskan Tuan Q? Siapa yang bisa mewakili keluarga Lu? Ikut pesta bunga bulan Jiangnan. Kalau begitu, kita siapkan. Tapi uangku sudah hampir habis. Dulu beli untuk Tuan Q. Gucci, Luohe, uangnya juga dari kamu. Aku ini. Hari ini kita coba pergi ke jalan barang antik. Siapa tahu dapat barang bagus. Terserah kamu. Ayo lihat-lihat. Yang lewat jangan dilewatkan. Di sini 10 barang 9 palsu. Satunya lagi tiruan tinggi. Kalau kita dapat yang asli itu. Apa dasarnya? Gelang Jiok ini bukan kami yang merusaknya. Jelas-jelas kalian yang memaksa memberikannya kepada nenekku. Dia tidak menangkapnya, makanya jatuh ke lantai. Aku tidak peduli. Barangnya pecah di tangan nenekmu. Ganti rugi 10.000 yuan. Kurang 1 sen pun. Jangan harap bisa pergi. Ciao, sudahlah Nek. Bayar saja. Kita tidak bisa macam-macam dengan mereka. Mas, nenek tua itu kasihan sekali. Di musim panas begini masih pakai baju tebal. Pasti dia sakit. Penjual ini jelas-jelas sedang mencari perkara. Gelang Job ini kami ganti. Mas, kakak. Percaya padaku. Terlebih ibu, tadinya cuma 10.000. Sekarang kalian menghambat bisnis kami. Ganti rugi 30.000. Gesek kartu. Pakai mesin EDC. Kalian pindah. Lagi pula dapat korban bodoh. Anak muda ini benar-benar tidak paham barang. Jok sampah seperti ini memang tidak berharga. Suet! Oh, kau orang ini gila ya? Ya ampun! Manik malam. Sobat muda! Ini manik malam Aizamrul kelas atas. Ya, tawar 300.000. Kembalikan. Itu milikku. Gelang itu tidak jadi saya jual. Kembalikan manik malam itu padaku. Aturan jalan barang antik Jiling. Begitu kartu digesek, uang dan barang sudah lunas. Di sini Ini milikmu sekarang. Sudah kubilang, kau akan beruntung dari musibah. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, istriku, kita lanjut jalan-jalan. Nona Lukaksu, aku harus traktir kalian makan. Oh, bukankah ini sepupu Wan Feng? Kenapa kau juga datang beli hadiah untuk Tuan Q? Di area lapak sana belum puas jalan-jalan? Sepupu Liu, aku cuma lihat-lihat. mau ikut masuk untuk lihat-lihat. Atau takut masuk nanti tidak bisa beli. Memalukan keluarga lu. Ayo bangun. Ziling, kita pergi. Terlalu lama bersama orang desa begini. Badan jadi berdebu. Barang lelang berikutnya adalah porselen hijau dari dinasti Shang dan Zhou. Harga awal 5 juta. Barang asli Liu Wentong. Beli ini untuk diberikan pada Tuan Q pasti akan membuatmu keterangan. 74 juta. Wan Feng, lihat tidak? Ini baru yang namanya kado ulang tahun berkelas. Suami picisanmu yang pelit itu bisa beli apa untukmu? Porselen hijau ini adalah barang bagus. Suen, diamlah. Kamu sendiri tidak mampu beli. Jadi iri di sini. Suen, aku ini ahli jending barang antik yang diakui industri. Kampungan macam kamu ngerti apa? Kalian. Kasopa kembal 2 juta lenyap. Barang lelang berikutnya adalah amber ubur-ubur. Harga awal 50.000. Amber ini hitam pekat. Bau plastik, kaca industri semacam ini. Cuma orang awam yang... Suamiku, boleh aku beli? Kalau mau beli, beli saja. 50.000 tidak rugi. Wan Feng, otakmu terbakar ya. Zhou Ziling bilang itu palsu. Kamu masih beli sampah ini, aku percaya suamiku. Haha, kalau kamu merasa itu asli, coba hancurkan juga. Biar lihat. Haha, lihat kan? Itu cuma kaca. Lu Yuan Feng. 5 Ini namanya Mika Darah. Darah obat yang punah puluhan ribu tahun lalu. Bisa memelihara tenaga ahli bela diri. Tuan Q sudah mencari selama 10 tahun tidak ketemu. Mika Darah, benar-benar Mika Darah. Istriku, simpan baik-baik. Ini kado terbaik untuk Tuan Q darimu. Suamiku. Terima kasih. Aku bilang akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di seluruh dunia. Seorang kampungan yang beruntung. Kamu tunggu saja. Hari ini siapa yang memberi kado, bisa memuaskan Tuan Q, maka dia yang mewakili keluarga lu, menghadiri pesta bunga bulan Jiangnan, paham? Nenek tenang, aku sudah siap. Pasti akan membuat Tuan Q puas. Sepupu Wan Feng, mana Mika darahmu? Keluarkan, biar kami lihat. Jangan bilang itu kacang merah murahan dari pasar loa. Belum waktunya. Pura-pura macam apa ini? Nanti lihat bagaimana kau mengatasinya. Pemberian hadiah di pesta ulang tahun dimulai sekarang. Semoga Tuan Q panjang umur bagaikan laut timur. Ini adalah tasbih dari Amber. Terima kasih perhatiannya. Tuan Q, keluarga Liu mempersembahkan lentera bulan terbit. Bagus-bagus. Hadiah ini sangat saya sukai. Terima kasih perhatiannya. Selamat ulang tahun Tuan Q, kaki naga dari naga persembahan. Kuali ini saya tidak pantas menerimanya. Bawa kembali. Tuan Q, ini adalah hadiah ulang tahun yang Xuanyi sengaja cari untuk Anda. Besi meteor.
Besi meteor itu bahan terbaik untuk membuat alat sakti. Bahan kelas atas. Keluarga Lu kali ini benar-benar bermurah hati. Benarkah itu besi meteor, Nona Lu? Hadiahmu ini tepat sasaran. Membuat saya senang. Kursi untuk perjamuan bunga bulan di Jiangnan menjadi milik keluarga Lu. Suanyi tidak mengecewakan keluarga Lu, Tuan Q. Biji besi abu-abu seperti itu. Sepertinya saya juga punya satu. Bagus, sangat bagus. Yang ini lebih murni. Kursi untuk perjamuan bunga bulan di Jiangnan menjadi milik keluarga baik. Ya, terima kasih Tuan Q. Tuan Q, tadi Anda sudah janji kursi itu milik keluarga Lu. Tuan Q berubah pikiran. Kamu keberatan? Sen ya, duduk. Jangan mempermalukan diri di sini. Ayo, pulang. Nenek Lu, istri saya belum memberikan hadiah kepada Tuan Q. Suen, kamu belum cukup malu kah? Menyingkir. Wan Feng, kembali. Jangan main-main. Apa itu? Dari tempat barang bekas? Sepupu Wan Feng, barang rongsokan ini juga berani kau berikan. Haha. Tuan Q, ini adalah hadiah ulang tahun untuk Anda. Sini, jangan. Tuan Chiu, ada apa dengan anda? Saya mencarinya selama belasan tahun. Xue Yunmu, ya Tuhan, ini ternyata Xue Yunmu yang sudah lama hilang. Nona Lu, hadiah ini, saya sungguh tidak pantas menerimanya. Namun sangat saya idamkan. Kursi perjamuan bunga bulan di Jiangnan, pasti milikmu. Ah, Pak Q, ini jelas dagangan kaki lima. Batu hitam biasa yang dipungut asal-asalan. Ini terlalu memihak keluarga Lu, kan? Saudara-saudara, jangan menilai harta dari penampilan luarnya. Pak Q itu luas pengetahuannya, wawasannya luar biasa. Yang dia pilih pasti punya nilai yang tak tertandingi. Kita tak boleh pakai kacamata sembarangan meragukan pandangan. Kayu awan darah bisa memelihara pencapaian bela diri. Bantu master tembus batas. Itu harta langka yang kuidamkan, tapi tak bisa kudapat. Siapa yang lagi-lagi Bagus. Pantas jadi anak keluarga Lu. Ilmu Ali yang tajam. Halo, siapa ini? Nona Lu Wan Feng. Aku Zhu Wenzu. Kamu cari aku ada urusan? Besok jam 10 pagi, Long Busan Qianting. Kita bicara soal kerja sama sekolah musik internasional. Kamu datang aja. Suami? Keluarga Zhu minta ketemu aku soal kerjasama. Karena sudah undang. Besok aku temani kamu. Berhenti. Ini Long Busan Qianting. Yang imut dan ganteng dilarang masuk. Aku Lu Wan Feng dari keluarga Lu. Nona Zhu Wenzu janjian sama aku. Nona Chu bilang, hanya mau ketemu Luan Feng seorang. Orang kampung ini tunggu di luar. Masa gitu? Dia suamiku. Gak apa, karena Nona Chu mau bicara sendiri. Aku jaga di luar. Suami, tunggu aku di luar ya. Aku segera keluar. Pergilah. Kalau ada masalah telepon aku selalu di sini. Lu Wan Feng, kamu tepat waktu. Nona Zhu, undang. Wan Feng gak berani telat. Entah Nona Zhu bicarakan kerja sama sekolah musik internasional. Ini kontrak bernilai ratusan miliar. Kontrak pengembangan eksklusif. Asal aku tanda tangan. Keluarga Lu di Jinling. Kedudukannya tak tergoyahkan. Kamu, Lu Wan Feng, juga akan. Jadi pahlawan keluarga Lu, sungguh, Nona Zhu mau kasih. Kesempatan ini tidak bicara soal perasaan, hanya bicara soal syarat. Syarat apa? Cerai dengan Suen itu, lalu nikah dengan Tuan Muda Zhou Ziling. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah cerai dengan Suen. Lu Wan Feng, kau harus pikir baik-baik. Suen itu cuma orang kampung tak punya kuasa dan harta, sedangkan Tuan Muda Zhou bisa memberimu semua kemewahan dan kekayaan yang kau mau. Kemewahan dan kekayaan yang sungguh-sungguh baik padaku. Kontrak ini aku tidak jadi tanda tangan. Kau pikir rumahku ini tempat yang bisa kau datang dan pergi sesuka hati? Karena kau tetap keras kepala, kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Orang, bawa Nona Lu ke kamar tamu. Tanpa perintahku. Jangan biarkan dia pergi selangkah pun. Zhu Wenzu. Ini penahanan ilegal. Kau tidak boleh berdiri. Suen masih menungguku di luar. Nona, silakan Suen. Tolong, Su. Suen, seorang kampungan, di hadapan keluarga Zhu, bahkan tidak sebanding dengan semua. Maaf, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Keluarga Zhu. Kalian sedang mencari maut sendiri? Wan Feng, jangan takut. Meski harus membongkar Jinling hingga ke dasarnya, aku akan membawamu kembali. Zhu Lingtian. Aku tadinya ingin memberi keluarga Zhu. Karena kalian tidak mau, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Berhenti! Lihat baik-baik ini tempat apa? Keluarga Zhu hari ini tidak menerima tamu. Aku Suen. Menjemput istriku. Kau itu menantu yang tinggal di keluarga Lu. Nona Zhu sudah pesan secara khusus. Hari ini meski Kaisar Langit turun, tak boleh melangkah masuk setapak pun. Hahaha, minggir! Dasar kampungan, apa kepalamu dijepit pintu? Ku katakan sekali lagi, pergi! Lapor ke Zhu Wenzu. Bilang Suen datang. Cuma ini kemampuan keluarga Zhu? Suen,
Kau berani memaksa masuk ke rumahku. Apa kau pikir rumahku ini pasar sayur? Kembalikan istriku. Selagi dia tidak apa-apa, aku langsung pergi. Mimpi kau menghancurkan urusanku? Masih ingin bebas tanpa celaka? Kau pikir ini tempat apa? Bagiku, hanya gundukan tanah. Di mana istriku? Tenang, dia di tempat yang sangat aman. Suen, apa aku bilang kau pemberani? Ataukah kau bodoh? Sendirian berani datang menerobos benteng keluarga Zhu? Membawa Wan Feng pergi, satu orang cukup. Omong besar. Tempat pemuja, cepat lumpuhkan dia dulu. Zhu, Benjo. Memetik bunga dan daun bisa melukai orang. Manusia dan alam menyatu. Masih ada lagi? Suen, kau memaksaku. Rahasia keluarga Zhu. Membakar darah inti. Tak kenal diri. Kau benar-benar berani mencoba. Tidak takut mati setelah mencoba. Kau sebenarnya monster apa? Suen, kau pikir menang dariku bisa keluar hidup-hidup dari sini? Kau terlalu naif. Ini keluarga Zhu, bukan nomor 1 di Jinling. Kakekku Zhu Lingtian akan segera tiba. Beliau adalah master legendaris. Kau di matanya hanyalah seekor belalang yang sedikit kuat. Hari ini kau pasti mati. Master Legendaris. Siapa nama kakekmu? Kau, Juling Tian, takut turun berlutut minta ampun masih sempat. Oh, Juling Tian. Ternyata dia. Biarkan dia datang saja. Kau bilang apa? Kakek, datang. Suen, hari penghakimanmu tiba. Kakek, ini dia. Dia babak belurkan sapam kita. Juga melukai 4 pemuja. Tak bunuh dia. Kakek, bergeraklah, lumpuhkan dia. Zhu Lingtian bersujud kepada Yang Mulia Raja Neraka. Dulu aku hampir mati. Yang Mulia Raja Neraka menyelamatkanku dengan 1 jarum. Hutang budi lebih dari orang tua sendiri. Kakek Zhu, silakan bangun. Cucumu ingin mengambil nyawa istriku. Bagaimana kau menjelaskan ini? Dasar bajingan! Cepat merangkak ke sini dan berlutut. Kau ingin menghancurkan seluruh keluarga Juku. Kakek, cepat bangun. Kau adalah pengusaha patriot. Dulu, sendirian, kau menggagalkan konspirasi bisnis Inggeris. Tak perlu memberiku hormat sebesar ini. Tuan Su, kau terlalu serius. Kalian masih diam saja. Raja Neraka di sini. Kenapa belum sujud? Kami memberi hormat kepada Raja Neraka. Hei, kau ini masih diam. Siapa minta maaf? Aku... Mohon ampun, Raja Neraka. Cucumu? Ya, hari ini semua salahnya. Pasti akan kuhukum dengan tegas. Dia tampaknya sangat memusuhiku. Tuan Su, pasti ini kesalahpahaman. Cucu ini selalu ingin menikahimu. Sekarang kau turun gunung mencari jodoh. Apa dia masih punya kesempatan? Aku sudah menikah. Anda sudah menikah? Lalu siapa istri Anda? Istriku adalah Luan Feng. Aku terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, aku datang ke sini karena istriku ditahan oleh cucumu. Berani-beraninya dia. Orang, lepaskan dia. Siap! Maaf aku terlambat. Ternyata, inilah istri yang mulia Raja Neraka. Ini kerana keluarga Zhu kurang mendisiplinkan. Nona, maaf kau telah bersusah payah. Melakukan perbuatan bodoh seperti ini. Masih diam, mulutmu bisu. Nona Lu, maaf. Aku juga ditipu seseorang. Sehingga lakukan kebodohan. Kuat kalian bisa. Orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Kau salah dan mau berubah, itu sangat baik. Tapi kau harus memberitahuku. Zhou Ziqian. Dia lagi Tuan Su, anda tenang saja. Saya mewakili keluarga Zhou akan segera memutuskan semua hubungan dengan keluarga Zhou. Tapi sepertinya anda sudah memutuskan rantai pendanaan keluarga. Dan lagi, mereka selama ini ingin menandatangani kontrak dengan kalian. Kontrak apapun, segera tanda tangani. Nona Zhu, Nona Lu Suanyi dari keluarga Lu dan Tuan Lu Sha datang berkunjung meminta bertemu. Katanya datang untuk membahas kerjasama projek. Silakan mereka masuk. Suen. Wan Fang, kenapa kalian juga ada di rumah keluarga Zhu? Kenapa dia? Kedua tamu hari ini datang ada urusan penting apa? Nona Zhu, kami datang kali ini ingin mewakili keluarga Lu untuk membahas kerja sama proyek bisnis dengan keluarga Zhu, berharap bisa mencapai keuntungan bersama jangka panjang.
Kebetulan kalian berdua datang. Sebenarnya keluarga Zhu sudah dengan Nona Luan Fang telah menyepakati kerja sama lebih awal. Nona Zhu, apa maksudnya ini? Nona Wan Feng, Anda cukup tanda tangan di kontrak ini, maka semua proyek properti keluarga Zhu di Jinling, keluarga Lu langsung memiliki setengah saham secara gratis, nilainya ratusan miliar. Nonzatsu, kami bertiga mewakili keluarga Lu. Kontrak ini harus ada nama saya. jangan kurang ajar. Di kontrak ini hanya boleh muncul tanda tangan satu anggota keluarga Lu. Paham? Keluarga Zhu kami hanya bekerja sama dengan Wan Feng satu orang itu. Kalau kamu keberatan, pergilah. Wan Feng, bagus sekali. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Lu. Ini tidak hanya berhasil menandatangani perjanjian dengan keluarga Zhu, tapi juga membuat rantai benda. Ini benar-benar kabar baik yang luar biasa. Hahaha. Ayah, Aku tidak melakukan apa-apa ya. Kamu memang tidak melakukan apa-apa. lalu kamu, selain duduk di sini makan enak tanpa kerja, apalagi yang kamu tahu? Karena Wan Feng sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Zhu, ayah mertua, Anda juga harus menepati apa yang pernah Anda janjikan dulu kan? Haha. Mulai sekarang, apabila mawar ini adalah milikmu. Ayah mertua, apa lupa sesuatu yang lebih penting? Apa maksudnya? Bukankah sudah disepakati sebelumnya? Siapa yang sudah menandatangani kontrak? Kepada siapa kita akan wariskan jabatan kepala keluarga? Di depan banyak orang seperti ini, Anda tidak akan menarik janji, kan? Apa hak Lu Wan Feng menjadi kepala keluarga? Dia sudah lumpuh lama sekali. Apa kontribusinya untuk keluarga Lu? Hanya dengan selembar kertas mau naik jabatan. Kamu tidak... Kalian tunggu sebentar, saya dan ayah kalian ada urusan mau dibicarakan. Pak Lu, saya kasih kabar buruk. Yang sebelumnya memutus rantai dana kita adalah keluarga Zhu. Mereka memutus aliran dana kita. Masalah ini pasti tidak sesederhana itu. Kenapa keluarga Zhu melakukan itu? Baru saja selesai menandatangani kontrak. Wan Feng bersekongkol dengan keluarga Zhu. Mereka menjebak kita bersama-sama. Wan Feng mengkhianati keluarga Lu demi mendapatkan dukungan keluarga Zhu. Dia mau mencapai... Aduh, masa iya begitu? Wan Feng toh masih anak perempuanku. Lu Wan Feng sudah lumpuh bertahun-tahun. Pasti sudah lama menyimpan dendam. Dia melakukan ini untuk balas dendam pada keluarga Lu. Jika kamu benar-benar mewariskan jabatan padanya, Tapi... di depan banyak orang, saya susah menarik kembali, boleh saja mewariskan jabatan. Tapi benar-benar jangan berikan saham padanya. Hak saham harus tetap dipegang kita. Ini batas saya. Hah? Wan Feng, tadi saya dan ibumu berdiskusi sebentar. Mulai hari ini, jabatan kepala keluarga resmi diwariskan padamu. Hah? Pak, Lu Wan Feng itu hanya... Bagaimana bisa Bapak mewariskan jabatan kepala keluarga padanya? Diam kamu! Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada kakakmu! Kalau kamu pergi ke desa sana! Jangan pulang lagi! Wan Feng, selamat ya. Kak, aku tidak ingin jadi kepala keluarga. Wan Feng, jangan menolak. Kedepannya, urusan bisnis dengan keluarga Zhu masih bergantung padamu untuk menjaganya. Ayah, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Hei mertua, aku sudah lihat banyak drama pendek. Biasanya saat begini, pasti perlu kasih saham. Kamu kasih berapa? Tunggu sampai Wan Feng paham bisnis, kami akan kasih dia saham. Artinya, jabatan kepala keluarga Wan Feng cuma nama tanpa kenyataan. Ibu Lu benar. Aku memang masih hijau. Harus ditempa dulu. Soal saham, aku nggak berharap. Lu Wan Feng cuma dapat gelar doang. Ayah, ibu, bagaimanapun juga, tetap harus dikasih sedikit saham kan? Kamu bisa kasih sahammu padanya? Masalah ini sementara diputuskan begitu, kalian juga sudah capek hari ini. Cepat pulang dan istirahat. Tunggu, aku bilang jeleknya dulu. Kalau ada yang berani memperdaya istriku, jangan salahin aku, nanti nggak kenal orang. Zhu Wenju, begini caramu kerja. Wan Zhou, kenapa? Aku suruh kamu tekan keluarga Lu. Gurus Suwet, sudah kamu lakukan. Soal ini, aku nggak bisa. Kenapa? Karena Raja Iblis nggak izinin aku. Raja Iblis, kamu sudah ketemu dia? Siapa dia? Di mana dia? Aku juga nggak tahu di mana Raja Iblis. Tapi kakekku pernah ketemu dia. Pesan itu disampaikan olehnya. Semua Raja Iblis mau lindungi keluarga Lu. Zhu Wenju, kamu pikir aku anak 3 tahun? Keluarga Lu cuma keluarga kelas 2 di Jinling. Raja Iblis punya status terhormat, akan peduli sama... Kalau kamu nggak percaya, aku juga nggak bisa apa-apa. Zhu Wenju, kamu malah ingetin aku. Aku juga bisa jadi Raja Iblis. Semua orang bisa jadi Raja Iblis. Gawat! Kepala keluarga! Semua keluarga terkemuka di Jinling lagi. Mengawasi saham kita. Bank-bank juga berhenti kasih pinjaman. Penguasa dan istri terputus kerjasama. Gak mungkin! Apa keluarga ternama ini gila? Kenapa bisa bersatu lawan keluarga Lu kita? Aku belum transfer aset. Bagaimana bisa begini? Mereka semua melakukan ini karena perintah satu orang. Perintah siapa? Raja Neraka. Ada yang bisa kasih tahu aku, sebenarnya apa yang terjadi? 1 jam, nilai pasar keluarga Lu kita lenyap 40%. Sebenarnya siapa yang menjatuhkan keluarga Lu kita? Keluarga sudah menyelidiki, bukan perusahaan manapun. Ini seluruh Jiangnan, semua keluarga di seluruh Jiangnan pada waktu yang sama memutuskan semua kerja sama. Di seluruh Jiangnan, siapa yang punya kemampuan sehebat ini? Baik, aku ini. Aku bilang tidak bisa.
Tidak boleh biarkan Wan Fang pergi. Xuan, kamu, pihak keluarga Zhu hanya mengakui lencana pangkat Luan Fang. Dia sekarang adalah wajah keluarga Lu. Jika dia kenapa-napa, semua kontrak keluarga Lu hancur. Paling masuk akal kalau aku yang pergi. Suanyi, demi keluarga lu harus berani terjun. Raja neraka itu berkedudukan tinggi. Jika kamu bisa melayaninya dengan baik. Keluarga Lu bukan cuma selamat, tapi juga bisa naik level. Kalau benar-benar tidak bisa, kamu inisiatif saja. Pakai segala cara untuk merebut hati Raja Neraka. Asal bisa, kamu jadi nyonya pertama Jiangnan. Bu, apa ibu masih ibu kandungku? Ibu tahu betul, Jiangnan Biyuan itu tempat macam apa. Ibu Cukup. Dan yang duduk di Jiangnan Biyuan, itu Raja Neraka palsu. Suen! Kamu mulai pura-pura lagi. Seluruh Jiangnan mengikuti perintahnya. Kamu bilang dia palsu. Karena akulah Raja Neraka. Hahaha, tolong, Luan Fang, kamu dengar? Ini suami hebat yang kamu cari. Dia Raja Neraka. Kalau gitu, aku adalah Kaisar Langit. Kamu gila seperti ini simpan saja. Gua pindahkan di rumah sakit jiwa. Sekarang keluarga lu mau punah. Kamu masih main-main di sini. Kamu benar-benar mau menghancurkan seluruh keluarga kami. Aku menyelamatkan kalian karena Wan Feng. Karena kalian memohon untuk mati. Aku tidak akan menghalang. Suen, cukup. Kebohongan yang menipu diri sendiri seperti ini hanya membuatku semakin meremehkanmu. Utang keluarga Lu akan aku bayar sendiri. Kakak, jangan halangi aku. Wan Feng, jangan pergi. Xuanyi demi keluarga Lu. Hanya jika dia pergi, Raja Yan baru mungkin berhenti. Suen, bukankah kau bilang itu Raja Yan palsu? Kakak, apakah pergi kali ini akan terjadi masalah? Tolong dia. Ya. Istriku, tenanglah. Aku akan membawanya kembali hidup-hidup. Raja Yan yang agung. Xuanyi dari keluarga Lu memohon untuk bertemu. Zhou Ziling, ternyata kau... Bagaimana mungkin kau? Sangat terkejut. Kau pikir Wentong yang bodoh itu benar-benar pantas untukku? Identitas sebagai tunanganku hanyalah untuk menyusup ke keluarga Lu. Kau menyamar sebagai Raja Yan. Kau menggerakkan keluarga-keluarga besar untuk mengepung keluarga lu. Mendorong kita ke jalan buntu. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan adalah Luan Fang, tepatnya tubuhnya yang merupakan tubuh 9 yin yang 1 dalam 10.000. Itu adalah tungku alkimia kelas atas. Asalkan aku memurnikannya, aku bisa langsung melompat ke tingkat master bela diri. Tidak di tubuhmu. Meski tidak semurni Luan Fang, Tapi tetap kelas atas. Hahaha, kali ini sungguh memberiku hadiah besar. 2 tungku sekaligus. Aku, Zhou Ziling, sulit untuk tidak menjadi tak... Zhou Ziling, kau gila. Ini adalah masyarakat hukum. Keluarga lu tidak akan melepaskanmu. Suen juga tidak akan. Suen, orang desa yang hanya bisa membual itu, jika dia berani datang, aku akan di depanmu seperti menginjak semut mati, menginjaknya sampai mati. Alah. Yagudia, tunggu aku menangkap Luan Fang. Lalu di depan kalian berdua. Karena aku nikmati perlahan-lahan. Suen benar. Dari awal sampai akhir ini adalah jebakan. Kenapa aku tidak percaya padanya? Aku bodoh sekali. Aku pikir aku bisa menyelamatkan keluarga Lu. Ternyata aku hanya masuk ke dalam perangkap sendiri. Siapa kau? Tempat penting keluarga Zhou. Pergilah! Kakak yang bodoh. Kalau dengar omongan aku dari awal, nasibmu nggak akan sekacau ini. Suen, kenapa kau datang? Oh gila, cepat pergi. Ini wilayah keluarga Zhou Ziling, keparat itu sudah gila. Dia mau membunuhmu. Wan Feng gak tenang karenamu, menangis-nangis minta aku menjemputmu. Awalnya aku gak mau, tapi malam ini dia pasti susah tidur. Suen, dengar aku. Keluarga Zhou sembunyikan lebih dari 100 ahli di luar. Zhou Ziling itu terus-menerus pura-pura. Di belakangnya ada seluruh keluarga Zhou. Kau gak bisa kalahkan mereka. Sebelum mereka sadar, kita lari cepat. Aku Raja Iblis. Siapa yang aku takutkan? Suen, kau sampah dari keluarga Lu. Berani, benar kau masuk ke tempatku. Apa 2 penjaga itu sudah mati? Gak usah panggil-panggil. Semua sampah di luar itu untuk sementara gak bakal sadar. Mengikat kakak istriku. Berani juga kau pura-pura jadi aku seenaknya. Zhou Ziling, nyali kau lumayan besar. Suen, jangan buang waktu omong kosong dengannya. Kita pergi cepat. Di belakangnya ada seluruh keluarga Zhou. Dia beneran bisa membunuh. Haha, pura-pura jadi kau. Suen, apa kau bodoh karena terlalu lama di gunung? Kau pikir kau siapa? Kau itu apa? Berani-beraninya kau bicara soal panggilan di depanku. Aku gak peduli gimana kau bisa masuk karena hari ini kau sudah datang. Pikir dia lumpuh. Asal masih ada. Aku mau ambil matanya sendiri. Tutup mata. Lihat, jangan takut. Mana mungkin ini? Kau siapa sebenarnya? Kekuatanmu selevel ini. Tempat kecil seperti keluarga Lu. Pasti gak bisa ngajarin. Pasti nggak bisa menghasilkan. Zhou Ziling, kau pura-pura jadi aku. Kau bohongi semua orang di Jiangnan. Sekarang raja sejati berdiri di depanmu. Kau malah tanya siapa aku. Gak mungkin. Raja Iblis itu orang besar setinggi langit. Kau cuma orang kampung yang diputus pertunangan. Aku kepala Gao. Keluarga Zhou punya ribuan orang. Keluarga Zhou di mataku. Keluarga Zhou itu apa sih? Kamu ingat, Kamu macam-macam sama aku atau sama keluarga Lu, mungkin aku masih bisa biarkan kamu nyawa anjing main-main, tapi kamu sama sekali tidak boleh. Tidak boleh macam-macam sama Wan Feng, macam-macam sama istriku itu nggak boleh. Apa sih? Kenapa sampai kayak gini? Bisa punya tubuh Yin 9. Kenapa kamu bisa punya segalanya sedangkan aku? Seharusnya aku yang jadi raja neraka. Karena kamu nggak pantas. Hahaha. Suen, berani kamu pukul aku?
tahu siapa aku? Aku ini tuan muda keluarga Zhou. Ayahku Zhou Dingtian. Orang rendahan kayak kamu, sentuh aku aja udah dosa besar yang harus dibasmi. Kamu nggak luka kan? Aku nggak apa-apa. Berkat kamu. Lu Chuanyi, sadarlah. Aku ini tuan muda keluarga kaya. Suen tu cuma orang gunung. Anak mantu kampungan. Kamu malah bantu dia. Kamu malah lawan aku demi sampah. Diam kau Zhou Zisheng. Lihat dirimu yang sekarang. Kayak setan. Kamu palsu jadi raja neraka. Tipu keluarga lu. Culik aku. Juga Kau itu tikus, gak yang pantas dibanding. Itu semua demi energi. Yin 9. Asal dapetin Luan Fang. Olah jadi tungku obat. Aku bisa capai jalan besar keabadian. Seluruh dunia jangan ini. Kalian halang aku. Berarti putus jalan surgaku. Yang putus jalan surga orang. Mati tanpa aku buat. Jalan besar. Macam-macam sama istriku. Itu juga disebut jalan besar. Kau! Jangan menikah. Aku bilang. Keluarga Zhou punya dasar kuat. Ada sesepuh pelindung. Ada formasi pembunuh. Bahkan banyak bagan tinggal bawaan yang duduk di sana. Kamu berani maju sekali lagi. Keluarga Zhou pasti hancurkan tulangmu jadi abu. Pakak tingkat bawaan. Barusan tersedak stick drum ayamku yang pingsan di balik pintu itu. Itulah yang kau sebut Xiantian. Haha, itu yang disebut Xiantian? Tidak sih, itu mah manis dulu. Lo kan dulu sombong banget. Mau juga ngikat gue, mau juga gue dijadikan tungku, mau juga musnahin keluarga gue, tuan muda Jo. Terus sekarang kok jadi pengecut gini? Kebanggaan lo mana? Mana gayain uang lu? Lu Chuanyi, jangan buru senang. Bokap gue bakal segera nyampe. Pas dia datang sama pasukan besar. Gue bikin lo minta hidup susah, minta mati susah. Bokap lo datang atau enggak? Enggak masalah. Hutang ini mesti dihitung. Hitung hutang? Oke lah, ya udah kita hitung bener-bener. Lo ngerugiin keluarga lu hancurin usaha gue. Lo punya niat jahat sama gue. Berniat ngeluhin gue. Lo pura-pura jadi Yan Wang nipu-nipu, lo hancurin keyakinan gue, lo udah tamat. Siapin leher lo buat digorok. Coba saja. Udah hilang marah lo? Dikit. Ya udah lanjut, pokoknya bagian yang pantas dipukul. 3 hari 3 malam juga nggak bakal habis. Jangan pukul! Jangan pukul! Salah, Pak! Gua nggak seharusnya pura-pura jadi Yan Wang. Nggak seharusnya ngikat nona lu. Apalagi nggak seharusnya ngincer lu Wan Fan. Gua mohon, lepasin gua. Udah terlambat. Sekarang baru sadar takut. Tadi lu ngikat gue di kursi, waktu lu ngancam gue pakai cambuk, lu kan sombong banget. Mana gaya lu yang sombong banget itu? Gue buta karena ambisi. Semuanya gara-gara Zhou Dingtian. Dia yang nyuruh gue. Gue beneran sadar salah. Ya udah, mengaku salah juga cukup. Ganti apa? Kerugian keluarga lu, kerugian mentalnya, Tuan Muda Zhou. Lu bilang berapa yang pantas? 100 juta. Lo kira gue pengemis? Gue udah lama bangun bisnis di keluarga lu, satu kontrak aja lebih dari itu. Nyawa Tuan Muda Zhou hanya bernilai 100 juta. Kalau begitu, 1 miliar. Ini batas maksimal yang bisa saya... 300 miliar saya tidak punya. Seluruh Jinling juga tidak punya. Likuiditas sebanyak itu. Ini kalau tidak punya, pakai saham keluarga Zhou untuk bayar semuanya. Kamu mau telan keluarga Zhou? Kamu gila. Ayahku tidak akan setuju. Aku tidak cuma telan keluarga Zhou. Aku mau semua orang tahu. Nama Raja Neraka bukan untuk kamu panggil. Istriku bukan untuk kamu sentuh. Siapa berani lukai Tuan Muda keluarga Zhou? Tua kedua, kamu datang. Aku akan potong-potong bocah ini. Aku akan jadikan dia wadah latihanku. Buat dia tak bisa hidup, tak bisa mati. Aku pernah lihat dia di berita. Dia salah satu dari 3 tetua keluarga Zhou. Kekuatannya cuma kalah dari kepala keluarga Zhou. Oh, puncak tahap bawaan lah, he. Memang cukup menarik. Boka ini sudah kalahkan banyak ahli. Memang punya modal untuk sombong. Tapi kamu telah hina keluarga Zhou. Hari ini meskipun dewa datang, juga tak bisa selamatkan kamu. Kau lebih bisa pura-pura daripada aku. Gak apa-apa, tunggu aku di sana. Aku yang hadapi. Mau tarung atau tidak? Maju ke depan dong. Taik. Kurang ajar. Kekuatan lumayan. Bocah. Aku remehkan kamu. Hei, kamu sudah berdarah dari 7 lubang. Yakin masih mau pura-pura hebat? Bas, benar-benar tak bisa hindar. Kekuatan bocah ini 100 kali lebih kuat dariku. Aku benar-benar tak tahan. Karena kamu ngotot pura-pura hebat, aku akan kasih kamu kematian cepat. Hei, tunggu dulu. Takut mati? Hah! Pertarungan para master. Cukup dengan sentuhan. Kamu bocah tidak punya etika bela diri. Aku lagi-lagi tidak punya etika bela diri. Hari ini, aku tidak dalam kondisi baik. Kamu menang dengan curang. Dunia persilatan bukan cuma tentang berkelahi, tapi tentang hubungan antar manusia. Ganti rugi yang kamu minta. Kami beri. Cepat tanda tangan. Sentuhan kedua. Aku nggak bisa kalahkan dia. Kalau kamu nggak tanda tangan, kita berdua bakal mati. Di mana ada gunung, pasti ada kayu bakar. Selama Jamilia di tangan. Apa kata Chuanyi? Raja Hades sudah ngasih ampun buat keluarga lu, kita belum. Raja Hades yang dulu itu palsu, Suen yang asli. Kamu pasti nggak melayani Raja Hades dengan baik. Sengaja ngomong gini. Akan durhaka. War. Tapi
Kamu beneran ibu kandungku. Diam. Xuanyi, apa sih sikap Raja Hades yang sebenarnya? Raja Hades ada di sini. Dia sikap apa? Tanya dia sendiri. Dasar bocah nakal. Berani mengelak. Semua yang harus kulakukan sudah kulakukan. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Maksudmu apa? Kamu mau memberontak? Aku mau kabur dari rumah. Xuanyi, kamu ngomong apa sih? Demi uang, korbankan kesucian anak perempuan. Rumah begini, gak usah dipertahankan. Kamu mau melawan. Hah? Baiklah, saya pun sudah keras ya. Pergi sana. Jangan balik lagi. Pak, bicara baik-baik. Aku nggak mau lihat mereka. Ya benar. Raja Hades itu palsu. Kamu masih pura-pura. Kecanduan pura-pura, ya? Percaya atau tidak, terserah, sayang sini. Tanda tangan ini. Apa ini? Benar, Tentu barang bagus. aku percaya kamu. Su Wen, kamu kasih Wan Feng tanda tangan apa? Mungkin surat jual diri. Kau lu Wan Feng. Kamu bilang kertas bekas itu 300 miliar. Suen, kayaknya kamu udah gila uang. Sayang, aku setuju sama kakakmu. Rumah begini nggak usah dipertahankan. Ayo, pergi ke Villa Yueli. Pergi, kalian semua mau pergi ya? Baik, mulai sekarang jangan ada yang balik. Oh ya, lupa bilang. Orang palsu itu adalah Zhou Ziling. Aku dan Lu Xuanyi memukulinya. Dan mengambil sahamnya. Kalau soal amarah keluarga Zhou akan menimpa kalian semua. Aku nggak tahu. Selesai. Semuanya selesai. Ayah! Kamu tahu salahmu? Ayah! Aku nggak salah. Asal aku bunuh Suen. Dua bencana Yin 9 itu, semuanya jadi milikku. Hei, bunuh dia! Kamu tahu dia siapa? Itu cuma orang kampung. Dia adalah Yan Wang. Dia mana mungkin Yan Wang? Ziliang, kamu benar-benar bikin keluarga Zhou mendapat masalah besar. Ayah, aku salah. Salahmu di mana? Salahku nggak seharusnya macam-macam sama Yan Wang. Salahmu itu terlalu sombong. Belum investigasi udah asal bertindak. Itu akar kesalahanmu. Ayah, kau mau menundukkan Yan Wang? Dia mukul kamu, juga ambil saham kamu, membunuh banyak orang keluarga Zhou. Pasti aku nggak bakal lepasin dia. Ayah, kau mau lakukan apa? Menghadapi orang kuat kayak Yan Wang, cuma bisa pakai akal, nggak bisa paksa fisik. Gimana pertimbangannya? Kepala keluarga Zhou sendiri cari aku. Mana mungkin aku tolak? Oke, kalau begitu kita sepakat. Aku bantu kamu dapetin keluarga lu. Kamu bantu aku singkirkan Suen. Mas itu beneran Yan Wang. Omong kosong Yan Wang apa? Bukankah cuma orang kampung? Tenang, pasti aku bantu kamu singkirkan dia. Ngomong-ngomong, Tuan Zhou bener mau nikahi Xuanyi? Tentu. Bagus banget. Nanti kita jadi besan. Kepala keluarga Zhou, aku pamit. Kalau bukan demi singkirkan Yan Wang, orang goblok kayak kamu udah mati berserakan. Ku dengar kamu cari aku. Kamu siapa? Liu Shanfeng? Oh, kamu. Aku memang cari kamu. Ku dengar gerbang Yin misterius. Satu-satunya sekte yang ditakuti Raja Iblis. Saya hanya kenal uang, bukan orang. Dibayar, dikerjakan. Baik, saya cari kamu. Cuma bikin asuransi, mungkin saya tidak pakai. Itu urusan saya. Karena kamu sudah cari saya, satu pun tidak boleh kurang. Pasti tidak akan lepaskan kamu. Kita berdua harus hati-hati. Keluarga Zhou pasti tidak akan lepaskan kita. Semua ada di sini? Tidak usah pura-pura. Ada urusan bilang langsung.
Macam berdua sudah tahu identitas saya. Bicarakan yang Keluarga lu sepertinya mau. Semua bank di Jinling longgarkan batas pinjaman. Semua keluarga berebut kerja sama dengan keluarga lu. Hanya proyek mereka meningkat 3 kali lipat. Bagaimana bisa begini? Saya cek. Ternyata keluarga Joe tidak menghalangi keluarga lu. Malah mendukung keluarga lu. keluarga Joe tahu identitas saya. Jadi sengaja pura-pura lemah. Hahaha, kalian semua ada di sini. Xuanyi. Sebelumnya itu salah ayah. Ayah minta maaf padamu. Ibu sebelumnya terlalu terburu-buru. Sekarang krisis sudah selesai. Tentu saja kita sekeluarga harus bersama. Kamu yakin krisis sudah selesai? Tentu saja, keluarga lu bisa seperti sekarang. Semua berkat kamu, Suen. Kamu benar-benar menantu yang baik. Su Wen, sekarang saya sudah tahu Anda itu Raja Iblis. Saya untuk yang sebelumnya, mata buta. Saya minta maaf. Berarti, keluarga Joe, bantu keluarga lu semua karena saya. Kalau bukan karena siapa lagi? Jangan ngobrol di sini. Kita pulang saja, sambil ngobrol, sambil makan. Nona Ju ikut. Ayo, hari ini senang? Semua minum lebih banyak. Menantu baik, saya minum untukmu. Mabuk tidak pulang. Kakak ipar, saya minum untukmu. Suen! Dulu saya tidak tahu diri. Kedepannya saya akan didik dia dengan benar. Kita semua. Yang harmonis. Semuanya berjalan lancar. Ayo, menantu yang baik, minumlah 1 gelas. Suamiku, hari ini semua senang. Bagaimana kalau kamu minum? Baik, aku minum sedikit. Oh, Tapi jangan benar-benar diminum. aku sudah agak pusing. Sepertinya aku juga pusing. Aku juga agak pusing. Bu, efek obatmu ternyata sangat bagus ya. Raja Iblis, apaan? Cuma pakai obat bius, beres. Kenapa tidak langsung diracun sampai mati? Tidak perlu. Cukup dilumpuhkan saja. Hah? Kamu pikir obat bius ini benar-benar bisa membius aku? Kalian semua tidak minum anggur itu? Orang zaman dulu bilang, tiba-tiba baik hati, pasti ada maksud tersembunyi. Kira dengan menjebak aku di jamuan, aku tidak melihatnya. Tuan Yanwang, aku dipaksa. Keluarga lu bilang, kalau aku tidak lakukan ini, mereka akan membunuh aku dan Syair. Bisa menyesuaikan diri, kamu memang pria sejati. Cepat cari tempat sembunyi. Yan Wang, biar aku antar kau ke alam baka. Sektor Chuan Yin, kamu itu pemain basket yang bernama Liu Chuan Feng. Sudah aku bilang, namaku Liu Shanfeng. Aduh, lihat, kita sudah 10 tahun lebih tidak bertemu. Ternyata belum mati juga. Sudah berapa tahun tidak bertemu, masih tidak ada kemajuan. Aku berlatih keras selama 10 tahun. Hanya untuk saat ini. Kau bukan lawannya. Tidak apa. Kita semua sama-sama puncak alam bawaan. Asal kita bertiga bergabung. Hidangan utama akhirnya tiba. Ayo. Semuanya siap-siap lapor ke alam kubur. Belum tahu siapa yang menang. Jangan sombong dulu. Istri! Kepala keluarga memanggil kita malam-malam hanya untuk menghadapi satu orang. Seberapa hebatnya? Hari ini 100 master berkumpul di sini. Bahkan jika, juga jangan berharap bisa pergi hidup-hidup. Suen, apa yang kau lakukan? Ada orang? Siapa yang berani menyentuh keluargaku? Mati. Berjauhan! Aku akan mati dengan cara yang mengerikan. Ayah, cepat selamatkan aku. Suen, lepaskan anakku.
Suamiku, kau tidak seharusnya datang. Cepat pergi. Kau selamat dulu hari ini, baru bicara besar. Ulangi sekali lagi. Lepaskan anakku, atau aku akan membunuhnya. Aku datang hari ini bukan untuk bertukar sandera denganmu, melainkan untuk menghakimi keluarga Zhou. Kau berani berhenti? Berani menyakiti anakku? Aku akan membunuhmu lalu memasang formasi. Ah! Formasi Tiangang bisa menjebak dan membunuh ahli tingkat Tianren. Siapa yang membunuh Su Wen? Hadiah 100 miliar. Wah! Kau fikir formasi Tiangang yang remeh bisa menjebakku? Kenapa bocah ini tidak bergerak? Apa dia ketakutan sampai bodoh? Menyerah total? Ha? Hahaha, jangan lewatkan kesempatan. Semua bersama, serang dan hancurkan dia. Ya! Ini tidak mungkin. Sekarang, giliranmu. Ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Segera bunuh diri di depanku. Atau aku akan mematahkan lehernya. Biarkan wanitamu ikut mati bersamaku. Zhou Tingtian, kau pikir dengan kecepatanmu bisa melakukannya? Mei! Suamiku, hati-hati. Dia masih punya kartu truf. Tidak apa-apa setelah menyelesaikan sampah terakhir ini. Kita pulang. Ya! Su Wen! Hio! Shen! Memaksa meninggalkan satu. Sekarang aku juga di level Tianren. Apa lagi yang bisa kau lakukan padaku? Level Tianren? Kau pikir aku berhenti di level Tianren? Ternyata Raja Neraka juga suka membual sebelum mati, sombong. Biar aku tunjukkan apa itu kekuatan sesungguhnya dari Raja Neraka. Tekanan ini adalah alam dewa dalam legenda pendekar yang selalu tak bisa ditembus alam dewa. Kamu bisa dengan tenang turun ke neraka untuk menebus dosa. Keluarga Zhou sudah banyak berbuat jahat, menyakiti yang lemah. Suami, kamu sendirian ke sini terlalu berbahaya. Demi kamu! Meniti pedang menyusuri lautan api. Aku rela. Terima kasih semuanya sudah datang. Pernikahan aku dan Wan Fang. Karena ayah mertua sedang kurang sehat, jadi tidak bisa datang. Aku juga berasal dari gunung, tidak banyak yang ribet. Lalu istri, kata setelah ini apa ya? Jadi tolong makan yang enak, minum, bermain, bersenang-senang. Ini. Istri, tidak baik. Sepertinya kamu harus ikut aku pulang ke gunung. Suami, ke ujung langit dan lautan, aku akan pergi kemanapun bersamamu.